Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 500.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca dicatat mengenai mujizat yang dilakukan Yesus di tepi danau Galilea yang berada di bagian utara Israel, yaitu memberi makan 5.000 orang. Dikatakan di sana bahwa ada banyak orang mengikuti Yesus karena mereka telah melihat dia menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, sejumlah besar orang berdesakan mengikuti dan mendengarkan pengajaran Yesus sampai akhirnya mereka menjadi lapar. Tapi sayangnya hampir tidak ada cukup makanan dan tidak ada tempat terdekat untuk membeli apapun. Hal yang menarik di sini adalah Yesus melemparkan pertanyaan pada murid-muridnya dengan berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini dilontarkan Yesus bukan karena ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi ia ingin melihat sejauh mana iman murid-muridnya. Mari kita lihat beberapa tanggapan dari murid-muridnya. Pertama, tanggapan iman dari Filipus. Ia menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat potongan kecil saja." Nah, 1 dinar adalah upah harian standar untuk pekerja di Israel saat itu. Jika mereka akan memberi makan untuk semua orang, maka mereka membutuhkan uang lebih dari 200 dinar, yang itu setara dengan gaji 8 bulan seorang pekerja. Jadi ia tidak memiliki ide di manakah mereka dapat mendapatkan uang sebanyak itu. Filipus merupakan salah seorang yang melihat langsung dan mengikuti mujizat Yesus selama ini. Jika kita melihat jawaban yang dia berikan, maka dapat disimpulkan bahwa Filipus tidak lulus dalam pertanyaan tentang iman dari Yesus. Kemudian yang kedua adalah tanggapan iman dari Andreas, saudara Simon Petrus. Dia menjawab, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan." Jika jawabannya sampai di sini saja, maka kita bisa berasumsi bahwa Andreas sedang menunjukkan jika dia percaya pada Yesus yang sanggup membuatnya lebih dari cukup untuk semua orang. Tapi sayangnya dia melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah, sebenarnya kita dapat melihat bahwa iman Andreas tidak lebih besar daripada Filipus. Nah, kemudian cerita ini dilanjutkan dengan Yesus yang berkata bahwa ia menyuruh semua orang untuk duduk.
Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, kemudian mengucap syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya sebanyak yang mereka inginkan. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki di sana, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saat mereka sudah kenyang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisanya agar tidak terbuang, dan mereka pun mengumpulkan sebanyak 12 keranjang penuh. Di sini Yesus tidak hanya sedang melipat gandakan 5 roti jelai dan 2 ikan untuk diberi makan kepada belasan ribu orang, tetapi dia sedang menunjukkan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Kejadian ini sekaligus mengingatkan mereka kembali pada pengalaman nenek moyang bangsa Israel di padang gurun Sinai dalam perjanjian lama, di mana umat Israel dipelihara setiap hari oleh roti dari surga yang muncul sebagaimana. Saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Allah secara ajaib sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Apa yang Yesus lakukan dalam kisah ini juga dapat Ia kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak peduli masalah atau kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita tetap percaya pada kuasa dan pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apa sajakah pergumulan, kesulitan, atau tantangan hidup yang sedang saudara alami saat ini? Apakah kesulitan-kesulitan yang saudara alami tersebut membuat saudara berpikir seperti Filipus dan Andreas yang meragukan kuasa dan pemeliharaan Allah? Jika iya, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan mengoreksi batin saudara. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kemampuan untuk tetap percaya pada kuasa dan pemeliharaannya, sehingga apapun kesulitan yang saudara hadapi tidak akan menggoyahkan iman saudara pada Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam dan pagi ini kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang baik dan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami hadapi itu tidak boleh menggoyahkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat mempercayai kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, apapun situasi yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dan seluruh hal yang akan kami kerjakan hari ini. Biar Tuhan juga akan tetap menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.